Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil pengabdian yang berjudul Pemberdayaan Remaja Bude sebagai Kader Reproduksi Sehat. Outline dari pengabdian ini adalah pertama pendahuluan, yang kedua metode pelaksanaan, yang ketiga hasil dan pembahasan, keempat simpulan, dan terakhir pustaka. Yang menjadi pendahuluan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah dari hasil penelitian, suatu lembaga di Kota Jogja menyebutkan bahwa 97,05% mahasiswi dari 1.660 telah melakukan hubungan seks pranikah. Pusat Penelitian Kependudukan di UGM juga mengungkapkan bahwa 26,6% remaja di Manado yang memiliki usia antara 14 sampai 21 tahun melakukan perilaku seks pranikah. Dampak dari kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi mengakibatkan tidak kurang dari 7.000 kasus HIV yang separuhnya adalah remaja. Virus HIV ini menyebar karena adanya sikap, pengetahuan, ketidakpedulian, dan hubungan seks yang bersifat heteroseksual. Dan pada akhir tahun 2001 tidak kurang dari 11,8 juta remaja usia 15-24 tahun sudah mengidap virus HIV. Dan HIV ini merupakan akibat dan hanya salah satu saja akibat dari adanya kurangnya pengetahuan tentang reproduksi yang sehat. Upaya untuk mempelajari kesehatan reproduksi remaja, membentengi diri dengan ketahanan yang tinggi dan menghindari sikap serta tingkah laku reproduksi yang merugikan dirinya, tentunya ini perlu ditumbuhkan untuk mereka. Dan para remaja itu sudah bergaul mulai dari kecil, dari anak-anak sekolah dari TK sampai bahkan mungkin dari perguruan tinggi. Dan selama pergaulan yang panjang itu tentunya mereka akan mengalami perubahan. Baik itu perubahan yang ada di lingkungan sekelilingnya, kemudian dalam diri dan tubuh mereka, kemudian di dalam pikiran mereka, dan tentu saja dalam aspirasi yang makin luas dengan segala implikasi yang akan terjadi. Pertumbuhan dan perkembangan itu seharusnya segera diikuti oleh pemberdayaan tentang reproduksi yang baik. Akan tetapi pada kenyataannya para remaja itu justru belajar masalah kesehatan reproduksi dari teman-temannya sendiri yang tentu tingkat akurasinya juga sangat rendah. Dan orang tua sendiri di rumah juga tidak siap untuk menjadi guru bagi mereka untuk memberikan informasi yang cukup dan terpercaya tentang reproduksi yang sehat ini. Karena banyak orang tua yang menganggap bahwa membicarakan tentang kesehatan reproduksi itu masih merupakan sesuatu hal yang tabu. Dan dampak dari ini semua tentunya akan terjadi hal-hal yang kurang yang tidak kita inginkan. Di antaranya adalah adanya kecelakaan reproduksi yang bisa berupa kehamilan sebelum pernikahan, kemudian adanya penyakit-penyakit seksual menular, dan tentunya hal ini dampak dari beberapa hal yang mereka ketahui atau mereka lihat. Di antaranya ada 3 hal utama. Yang pertama adalah adanya role model. Role model ini yang bisa mereka lihat secara langsung, dan sekarang ini akses itu sudah sangat terbuka, baik itu melalui media cetak maupun media internet. Kemudian yang kedua adalah adanya sikap dari orang tua yang masih menganggap bahwa ketika kita membicarakan tentang reproduksi, itu masih merupakan hal tabu. Dan yang ketiga adalah perubahan perilaku seks di kalangan remaja Indonesia, karena mereka sudah memiliki sikap yang permisif terhadap hubungan seks pranikah itu sendiri. Karena apa? Karena banyak contoh yang mereka lihat
secara langsung dari media-media sosial maupun dari internet tentunya, yang itu sangat mempengaruhi pemikiran mereka. Dan bertitik tolak dari fakta tersebut di atas, kita harus mengambil langkah strategis mempersiapkan anak-anak muda ini dengan pengetahuan yang mendalam tentang masalah-masalah reproduksi. Sehingga keluarga harus berkomitmen yang tinggi terhadap masalah reproduksi ini agar nantinya tingkat kematian itu karena mengandung dan melahirkan dapat segera diturunkan. Dan pemerintah sendiri mestinya juga harus berperan dalam usaha ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja ini agar mereka siap menjadi pelopor dalam bereproduksi yang sehat dan bisa menjadi rujukan bagi teman-temannya. Jadi ini yang perlu kita lakukan adalah adanya dukungan dari pemerintah, dukungan orang tua, dan juga dukungan masyarakat. Metode pelaksanaan dari pengabdian ini adalah dengan peningkatan pengetahuan yang menjadi sampel atau responden adalah seluruh remaja di RW 25 dan 24 Dusun Bude. Mereka yang bersedia mengikuti pelatihan secara lengkap. Pelaksanaan dibagi dua, ada yang secara langsung dan tidak langsung. Sebelum dilakukan pendidikan ini, mereka diberikan pretest, kemudian di akhir mereka juga harus mengikuti postes. Dan kita analisis hasil pretest dan postes ini dengan verti test. Hasil dari pengabdian ini bisa kita lihat pada tayangan slide, ya. Jadi karakteristik responden memang didominasi usia remaja, usia dari 16 sampai 24 tahun. Dan di sini jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dan pendidikannya adalah SMA atau sederajat. Ya, sebagian memang masih melanjutkan ke perguruan tinggi dan sebagian lagi SMP. Kemudian dari hasil pengabdian ini ternyata bisa dilihat bahwa dari hasil nilai pre dan post testnya ada peningkatan pengetahuan yang secara signifikan. Ini tentunya merupakan hal yang positif dan informasi yang positif pula bahwa pendidikan kesehatan reproduksi ini bisa kita berikan baik itu secara formal maupun non formal. Jadi secara formal mungkin bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum yang ada di sekolah, sedang pendidikan yang non formal bisa kita lakukan itu baik di sekolah, di kegiatan ekstrakurikuler ataupun pendidikan non formal atau di rumah, ya, didampingi dengan atau oleh orang tua kita masing-masing dengan informasi tentunya yang baik, dan itu disesuaikan dengan tahap perkembangan dan usia mereka. Dan untuk pemberian pendidikan ini tentunya butuh peran dari 3 pilar, ya, baik itu orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Dan yang lebih baik lagi kalau pendidikan ini bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum yang ada di sekolah. Jadi mungkin akan kita masukkan sehingga itu akan menjadi pendidikan yang terstruktur sehingga mereka akan dapat mengetahui mulai dari sejak dini mereka mungkin usia TK sampai nanti mereka sudah dewasa. Dan dari hasil pengabdian itu bisa kita simpulkan bahwa hasil pendidikan kesehatan reproduksi remaja yang diberikan secara tidak langsung, yang dikombinasi dengan pelatihan langsung ternyata dapat meningkatkan pengetahuan responden tentang kesehatan reproduksi. Jadi memang pada pengabdian ini kita lakukan secara langsung, secara online, karena sebenarnya rencananya adalah offline, tetapi karena kondisi pandemik sehingga ini kita alihkan. Dan secara tidak langsung sebelumnya kita berikan flyer yang bisa mereka pelajari sendiri. Saya kira ini yang bisa saya presentasikan. Ini adalah pustaka yang menjadi acuan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.